Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM 0541811303 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Bandung. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari matkul jaringan komputer tentang 20 perintah penting yang ada di Command Prompt atau CMD. Adapun praktiknya sebagai berikut. Oke, langsung saja ke bagian 1, perintah dasar CMD. Perintah pertama adalah cd, singkatan dari change directory. Perintah ini digunakan untuk berpindah dari satu folder ke folder lainnya. Misalnya ketika kita mengetik cd documents, maka kita akan masuk ke folder documents. Jika ingin kembali ke folder sebelumnya, cukup ketik cd titik-titik tanda 2 titik, artinya naik 1 tingkat ke atas dari folder saat ini. Perintah kedua adalah CLS. Ini singkatan dari clear screen. Sangat sederhana, yaitu untuk membersihkan tampilan di jendela CMD. Jadi kalau layar kita sudah penuh dengan teks, tinggal ketik CLS, maka layar akan kosong kembali. Perintah ketiga yaitu CLS/ tanda tanya. Nah, tambahan slash tanda tanya ini adalah cara untuk melihat bantuan atau help dari suatu perintah di CMD. Jadi kalau tidak tahu cara pakainya, cukup tambahkan slash tanda tanya di belakang perintahnya. Contohnya CLS/ tanda tanya. CMD akan menampilkan penjelasan lengkap tentang fungsi dan opsi yang bisa digunakan dengan perintah CLS. Perintah keempat adalah dir/ tanda tanya. Sama seperti sebelumnya, dir/ tanda tanya akan menampilkan panduan tentang perintah dir secara umum. Perintah dir sendiri berfungsi untuk melihat daftar file dan folder yang ada di dalam direktori aktif. Menambahkan slash tanda tanya, kita bisa tahu opsi tambahan yang bisa digunakan untuk menampilkan informasi lebih detail. Seperti itu. Oke, lanjut saja ke bagian 2, perintah jaringan. Network command. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering digunakan oleh teknisi komputer, yaitu perintah jaringan. Perintah kelima, ipconfig. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi dasar jaringan komputer kita, misalnya alamat IP, subnet mask, dan gateway default. Kita cukup mengetik ipconfig, maka CMD akan menampilkan konfigurasi jaringan dari semua adaptor yang aktif. Perintah keenam yaitu ipconfig/all. Kalau ipconfig penampilan informasi singkat, ipconfig/all akan menampilkan informasi yang lebih lengkap, mulai dari alamat MAC, DNS server, DHCP, dan status koneksi jaringan. Biasanya perintah ini digunakan untuk mendiagnosis masalah jaringan. Perintah ketujuh yaitu ipconfig/ tanda tanya. Seperti sebelumnya, tambahan slash tanda tanya akan menampilkan daftar opsi lengkap yang bisa digunakan dengan ipconfig. Perintah ini sangat membantu kalau kita ingin tahu fungsi dari setiap parameter yang tersedia. Perintah ke-8 yaitu ipconfig/release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan oleh komputer kita.
Biasanya dipakai ketika kita ingin mendapatkan IP baru dari server DHCP. Setelah dilepaskan, koneksi jaringan biasanya akan terputus sementara. Perintah ke-9 yaitu ipconfig/renew. Kebalikan dari release, perintah ini meminta alamat IP baru dari server DHCP. Biasanya digunakan setelah kita menjalankan ipconfig/release agar komputer bisa mendapatkan koneksi kembali dengan IP baru. Perintah ke-10 yaitu ipconfig/displaydns. Perintah ini menampilkan daftar cache DNS yang tersimpan di komputer kita. DNS cache adalah catatan sementara tentang alamat situs yang pernah kita akses agar lebih cepat dibuka kembali. Perintah ke-11 yaitu ipconfig/+dns. Perintah ini digunakan untuk menghapus cache DNS. Langkah ini sering dilakukan ketika kita tidak bisa membuka situs tertentu karena terkadang cache DNS sudah usang atau rusak. Perintah ke-12 yaitu ipconfig/registerdns. Fungsinya adalah bentuk mendaftarkan ulang nama komputer ke server DNS. Biasanya digunakan dalam jaringan yang menggunakan server DNS internal agar alamat komputer kita diperbaharui di sistem. Lanjut ke bagian 3, perintah pengujian dan monitoring jaringan. Lanjut ke perintah ke-13 adalah ping. Perintah ini digunakan untuk menguji koneksi antara komputer kita dengan alamat tujuan. Contohnya ping google.com. Jika koneksi berhasil akan muncul reply dari server, tapi jika gagal berarti ada masalah di jaringan. Perintah ke-14 yaitu netstat. Perintah ini menampilkan semua koneksi jaringan aktif di komputer termasuk port yang sedang digunakan. Perintah ini berguna untuk memantau aktivitas jaringan dan mengecek apakah ada koneksi mencurigakan. Perintah ke-15 yaitu tracer, singkatan dari trace route. Perintah ini digunakan untuk melacak jalur yang dilewati paket data dari komputer kita ke alamat tujuan. Contohnya tracer google.com. CMD akan menampilkan setiap titik jaringan atau hop yang dilewati sampai ke server tujuan. Perintah ke-16 yaitu pathping. Perintah ini mirip dengan tracer tapi lebih mendetail. Selain menunjukkan jalur, pathping juga menampilkan informasi tentang kehilangan paket loss di setiap jalur. Proses memang sedikit lebih lama tapi hasilnya sangat lengkap. Perintah ke-17 yaitu nslookup. Perintah ini digunakan untuk mencari tahu IP dari sebuah domain atau sebaliknya. Misalnya nslookup google.com. Maka CMD akan menampilkan alamat IP dari situs tersebut. Perintah ini juga berguna untuk memeriksa apakah DNS bekerja dengan benar. Perintah ke-18 yaitu nets. Ini salah satu perintah yang sangat kuat di CMD.
Nets digunakan untuk mengatur konfigurasi jaringan seperti Wi-Fi, IP, dan firewall. Contohnya Nets WLAN Show Profile. Perintah ini akan menampilkan semua jaringan Wi-Fi yang pernah terhubung di komputer kita. Perintah ke-19 yaitu rute. Perintah ini digunakan untuk menampilkan dan mengatur tabel rute jaringan. Biasanya digunakan oleh administrator untuk mengatur jalur lalu lintas data antar jaringan. Dan ini perintah yang terakhir yaitu perintah ke-20 net. Perintah net memiliki banyak fungsi. Kita bisa menggunakan untuk mengelola user, melihat status layanan, hingga mengatur jaringan lokal. Misalnya net user digunakan untuk menampilkan daftar pengguna yang ada di komputer. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.